Didikan kasih di dalam kesesakan. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2a berkata demikian, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu." Saudaraku, renungan ini adalah bermaksud untuk menyadarkan bahwa kesesakan hidup memiliki maksud ilahi, yaitu untuk mengajarkan kerendahan hati dan menegaskan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Untuk itu mari kita belajar ada 3 hal di dalam renungan ini. Pertama adalah Tuhan membawa kita ke padang gurun bukan untuk meninggalkan tetapi untuk mengajar. Bangsa Israel tidak langsung masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus melalui padang gurun, tempat yang gersang, penuh tantangan dan ketidakpastian. Tapi firman Tuhan menjelaskan bahwa itu bukan kebetulan, melainkan kehendak Tuhan sendiri. Perhatikan kalimat ini berkata, untuk merendahkan hatimu dan mencoba engkau. Terkadang kita juga mengalami masa-masa sulit, jalan buntu, bahkan penderitaan yang panjang. Tapi jangan cepat kecewa. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dia sedang membentuk karakter kita, menguji ketulusan hati, dan mengajarkan ketergantungan kita sepenuhnya kepadanya. Hal yang kedua adalah kesesakan mengajarkan kerendahan hati. Tuhan memperbolehkan umatnya lapar, lalu memberi mereka mana. Mengapa? Agar mereka belajar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itu di dalam ayat yang ketiga dari pasal yang sama. Tuhan ingin kita tidak hanya bergantung pada kemampuan dan pengertian sendiri, melainkan hidup dari firman dan tuntunannya. Kesesakan membawa kita untuk menyadari bahwa kita ini lemah dan membutuhkan Tuhan setiap waktu. Poin yang ketiga adalah di balik teguran ada kasih Bapa. Walau Tuhan menuntun bangsa Israel melalui kesesakan, Dia tidak membiarkan mereka binasa. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan bahwa pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak bengkak selama 40 tahun itu. Ini membuktikan bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap menyertai di tengah penderitaan. Seperti seorang ayah yang mendidik anak yang dikasihinya, demikian juga Tuhan mendidik kita. Di dalam ayat yang kelima di pasal yang sama yang sudah kita baca, Ia berkata, engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ya, didikan Tuhan adalah bukti kasih-Nya, bukan kemarahan-Nya. Kesesakan bukan tanda Tuhan membenci kita, tapi justru bukti bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi-Nya dan sedang dibentuk untuk rencana yang lebih besar. Saudaraku kekasihi dalam Tuhan, mari jangan mengeluh saat hidup terasa sulit. Mungkin saat engkau sedang berada di padang gurun, keuangan yang sulit, doa yang belum dijawab, keluarga yang berantakan, kesehatan yang diuji. Tapi percayalah, itu semua bukan tanpa maksud. Tuhan sedang mendidik kita, merendahkan kita, dan membentuk kita seturut maunya. Di balik semuanya itu ada kasih Bapa yang besar. Seperti bangsa Israel akhirnya masuk ke tanah perjanjian, kita pun akan melihat janji Tuhan digenapi bila kita tetap setia. Kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sampai Ia datang kembali. Shalom, Maranatha, blessing.